Universitas Samudra Langsa, pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membawa materi tentang meningkatkan kemampuan bersastra Di sini saya akan membawakan materi tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar kelas tinggi. Oke, selanjutnya yuk tonton di channel YouTube kami. Penasaran kan? Ayo. Hakikat pembelajaran sastra di SD. Pembelajaran sastra di SD atau sekolah dasar adalah pembelajaran sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia 6-13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi semua, bukan berdasarkan pada fakta. Unsur imajinasi ini sangat menonjol dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas memiliki mereka dan memiliki orang dewasa. Sastra anak bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Sastra anak ini berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak serta menuntut kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam bahasa sastra ini memuat amanat tentang moral. Berarti ini sangat penting tentang moral. Pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas serta memberikan pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Tujuan dari pembelajaran sastra di sekolah dasar yang pertama yaitu adalah sekolah dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan berekspresi ataupun berapresiasi sastra. Pelaksanaan pembelajaran ini dalam bahasa dilaksanakan secara terintegrasi. Namun pengajaran sastra ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi. Menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Dari sejak dini kita harus menumbuhkan kesenangan terhadap buku kepada anak. Kenapa? Karena mereka akan lebih suka membaca apabila kita mengenalkannya sejak dini. Salah satu tujuannya itu pembelajaran sastra sekolah dasar ini ialah memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan tersebut serta masuk dan terlibat di dalam satu buku. Pembelajaran sastra harus membuat anak berasa senang membacanya, nyaman, membolak-balik buku dan gemar mencari bacaan tersebut. Ini sangat perlu kita perhatikan agar anak tersebut lebih dominan membaca buku tersebut. Dan kita sebagai guru harus mencari alam media yang dimana anak tersebut biar tertarik untuk membaca suatu buku tersebut. Mengembangkan kesadaran bersastra. Anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus diajak mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Tak dapat dipungkiri bahwa pemahaman literatur meningkatkan kemampuan atau kenikmatan anak terhadap bacaan. Menurut Hak, ada beberapa anak usia 7 dan sampai 8 tahun yang sangat senang menemukan varian yang berbeda mengenai Cinderella. Misalnya mereka sangat senang membandingkan berbagai awal dan akhir dari cerita rakyat yang sangat suka menulis sendiri kisahnya. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan apresiasi terhadap anak tersebut. Sasaran jangka panjang pengajaran sastra di sekolah dasar ini ialah mengembangkan kesukaan membaca karya sastra yang bermutu. Adapun menurut beberapa ahli,
Margaret Early dalam Hak 1987 menyatakan bahwa terdapat 3 tahap urutan dan perkembangan yang ada di dalam pertumbuhan apresiasi. Yang pertama yaitu tahap kenikmatan yang tidak sadar. Yang kedua yaitu tahap apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap 1 dan ketiganya. Yang ketiga yaitu tahap kegembiraan secara sadar. Tahap pertama sama dengan gagasan menumbuhkan kesenangan terhadap bacaannya. Dan selanjutnya yaitu pemilihan bahan sastra untuk anak sekolah dasar. Buku sastra anak sekolah dasar itu tidak dibatasi oleh pengarangnya anak-anak atau orang dewasa, tetapi lebih ditekankan pada apa yang ditulisnya. Di sini harus ada menceritakan alurnya, menceritakan latar ceritanya. Di sini menceritakan tema ceritanya apa, tokoh ceritanya apa, siapa, gaya atau style cerita tersebut agar mendukung dari si cerita tersebut. Sudut pandang cerita, apabila tidak ada sudut pandang tidak akan menarik bagi anak-anak untuk membacanya. Setelah itu ilustrasi dan format bukunya itu seperti apa, dia harus menarik bagi anak-anak supaya mereka mudah membaca dan mudah memahami, dan ketertarik minatnya itu untuk membaca lebih tinggi. Dan dari kesimpulan dari pembelajaran sastra tadi, di sekolah dasar pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, daya hayal anak tersebut seperti apa, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan hidupnya. Sekian dari video saya ini, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.